Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Ya, alhamdulillah sudah pada piket hari ini. Sudah, Ibu. Oke, kelasnya sudah rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Muhammad Iqbal pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersalam ada kepada masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa kita pada hari ini mempermudah kalian dalam menerima materi yang akan saya sampaikan. Amin. Mulai pembelajaran. Mari kita saya cek kehadiran yang terlebih dahulu ya. Amelia hadir. Hadir. Muhammad Ilyas hadir. Maulana Ilyas hadir. Oke, Laila hadir. Hadir. Rini hadir. Hadir. Oke. Zahra hadir. Hadir. Oke. Terima kasih. Berarti hadir semua ya pada hari ini. Selanjutnya, setelah kita melihat kehadiran, alhamdulillah minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai memproduksi teks eksplanasi. Nah, kenapa kita memproduksi teks eksplanasi? Nah, yang kita tahu sekarang, saudara-saudara kita di Cianjur, ya kan, di Sukabumi, nah itu sedang mengalami yang namanya musibah gempa bumi. Nah, gempa bumi itu adalah salah satu contoh dari eksplanasi. Kalian harus menjelaskan, memberikan informasi bahwa kenapa sih gempa bumi itu bisa terjadi, ya? Penyebabnya apa? Akibat dari gempa bumi apa? Lalu kita sebagai yang mengalaminya atau melihat tanda-tandanya harus ngapain sih? Nah, itu dituangkan dalam satu buah teks eksplanasi. Nah, apa ada yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Ada yang ingat? Teks eksplanasi ya adalah sebuah teks yang memberikan informasi mengapa, sebab atau bagaimana akibat fenomena atau peristiwa alam maupun sosial yang terjadi secara alami dengan yang dijelaskan dengan fakta-fakta ilmiah. Penjelasan peristiwa dalam eksplorasi menggunakan alurnya logis ya, sehingga pembaca dengan mudah memahaminya. Nah, selanjutnya, eksplorasi itu punya struktur. Nah, kalian nanti ketika membuat satu buah eksplorasi harus sesuai dengan strukturnya ya, struktur akibat. Nah, pada bagian ini dijelaskan secara rinci. Kira-kira hal tersebut itu disebabkannya oleh apa? Ya, akibatnya apa? Lalu diungkapkan di bagian pernyataan umum dapat berisi penjelasan tentang kronologis atau macam-macam fenomena atau peristiwa alam dan sosial. Contohnya, penyebab alami banjir adalah darinya erosi dan sedimentasi dan curah hujan serta fisiografi sungai, kapasitas sungai, drainase dan pengaruh air. Penyebab banjir karena tidak akan manusia, ya yang pasti karena pertama adalah tata guna lahannya. Terkadang dia sudah tahu itu adalah tempat penyerapan air, jadiin misalkan perumahan, ya. Lalu ada juga karena buang sampah sembarangan, lalu karena kawasan padat penduduk, ya, dan yang lainnya. Lalu ada urutan struktur ketiga adalah interpretasi atau simpulan. Bagian ini sifatnya opsional, jadi terkadang di dalam eksplanasi itu ada digunakan, ada juga yang tidak. Contohnya adalah pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jadi jika air melimpah akan keluar dari sungai karena daya tampungnya saluran berkurang. Nah, jadi ada contoh dari simpulan. Kemudian jangan lupa bahwa eksplanasi itu punya ciri kebahasaannya. Pertama, itu ada menggunakan konjungsi kausalitas, jadi berhubungan sebab akibat. Tadi contohnya ada apa? Sebab, terus
berhubungan dengan waktu ya, atau ada juga kemudian, lalu, setelah, selanjutnya, lalu menggunakan kata kerja PRK, ya, bisa mengalir, mendarat, menyeret, lalu menggunakan kalimat informasi ya. Jadi dia terang kemudian kedua meninggalkan jumlah perhatian, karena kita ini eksplanasi memberikan informasi. Kemudian yang pasti menggunakan istilah ilmiah, lalu menggunakan kata benda atau nominal. Nah, di sini kita akan memproduksi eksplanasi. Pertama yaitu menentukan topik yang akan dibahasnya, mau fenomena alam, sosial atau budaya. Contohnya proses terjadinya pasang surut air, atau boleh proses terjadinya misalkan gempa. Gempa itu terjadi karena apa sih? Nah, itu bisa juga setelah itu kalian membuat dulu rancangan kerangka teksnya berdasarkan struktur eksplanasi. Lalu mengumpulkan referensi, kira-kira gempa itu pengertiannya apa sih? Penyebabnya apa sih? Akibatnya apa? Itu dicari dulu referensinya biar kalian tidak asal menuliskannya, akan memberikan informasi. Nanti orang lain baca kalau kalian menulisnya asal-asalan, nah tidak sesuai dengan fakta, nah kasihan yang membacanya. Lalu dari hal tersebut dikembangkan menjadi satu buah eksplanasi yang utuh. Nah lalu diperiksa kembali, menyunting teks, apakah tanda bacanya sudah sesuai, apakah kata-katanya sudah sesuai, kalimatnya sudah efektif, tidak ambigu. Nah itu diperiksa kembali. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu mengenai contoh eksplanasi tentang gerhana bulan. Setelah itu nanti akan saya tanya jawab mengenai teks ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai? Oke, dari contoh eksplanasi yang saya sajikan, kira-kira di bagian ini itu struktur apa? Identifikasi, fenomena atau pernyataan umum. Lalu di struktur yang ada di sini adalah struktur ya, urutan sebab akibat. Dan yang ini adalah struktur interpretasi. Kira-kira di halaman ini, di bagian identifikasi fenomena, apakah ada struktur konjungsi kronologisnya atau konjungsi kausalitasnya? Sofi? Kira-kira? Ada ketika, terus ada karena. Di paragraf terakhir berarti ada ketika, ada lagi karena ya itu contoh konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Oke, nanti saya akan menayangkan video tentang fenomena alam. Silakan ditonton. Tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badai matahari yang besar sedang terjadi sehingga bisa memunculkan aurora. Jadi kalian sudah melihat video mengenai aurora. Kira-kira dari video ini, ya, apakah video aurora ini termasuk contoh dari teks eksplanasi? Itu karena peristiwa alam. Peristiwa alam, dan dia ada sebab dan akibatnya, ya. Jadi ini adalah termasuk contoh dari fenomena alam karena terdapat sebab akibat terjadinya aurora.
Kelompok 2. Dan ini punya kelompok 3. Dibagikan nanti ke grupnya masing-masing. Setelah itu kalian tulis kira-kira identifikasi fenomenanya yang mana, ya, dan apa. Lalu penyebabnya dari fenomena alam tersebut apa. Lalu interpretasinya apa, ya. LAPD-nya, ya, yang sudah saya berikan. Silakan dikerjakan, didiskusikan, dan cari informasi mengenai hal-hal tersebut yang diambil dari video yang telah kalian tonton. Silakan berdiskusi. Waktunya adalah 30 menit dari sekarang. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hal tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Boleh bekerja ya, sampai mana baru identifikasi. Waktunya sudah habis. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita mulai berurutan dari kelompok 1, kedua, dan ketiga. Silakan kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Tsunami berasal dari bahasa Jepang dan terdiri dari 2 suku kata, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Urutan sebab akibatnya, ketika terjadi gempa dan permukaan dasar laut naik turun di sepanjang peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dikasih fenomena alam gunung meletus terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi, dan tsunami gunung meletus juga menjadi salah satu bencana alam yang mengerikan dan dapat menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Urutan sebab akibat. Bahkan di kedalaman yang relatif dalam, suhu yang sangat tinggi bukan hanya mampu melelehkan magma, bahkan seluruh material yang berada di dalam perut bumi. Di saat itu juga akan muncul gas dan bercampur dengan magma. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan skema peringatan gunung berapi di Indonesia yang diberikan oleh BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Identifikasi fenomena. Gerhana matahari merupakan suatu fenomena alam yang terjadi 25 tahun sekali. Gerhana adalah suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan. Matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Pada saat fase bulan baru. Laksanakan membuat teks produksi pada hari ini, dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk hari ini kita mempelajari memproduksi teks eksplanasi, ya. Simpulannya adalah untuk agar kalian mengetahui bahwa begitulah bencana alam terjadi, ya, apa sih sebabnya, akibatnya, lalu kalian sudah melihat ciri-ciri tanda-tandanya bakalan terjadi. Semoga ketika hal itu ada, kalian sudah bisa mitigasi bencana diri kalian sendiri ke tempat yang lebih aman. Ya, tadi kalian dari masing-masing kelompok sudah memberikan informasi. Sebab itu nanti silakan kita akan mengadakan evaluasi. Silakan kalian buka LMS smkpancakarya.sch.id, ya, untuk mengerjakan beberapa soal latihan, ya. Untuk hari ini cukup sekian, dan untuk minggu depan silakan baca materi mengenai teks ceramah, ya, yang akan kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa dipelajari materinya biar minggu depan kalian sudah mengetahui sedikit demi sedikit tentang teks ceramah. Maka dari itu cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan Iqbal sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terakhir. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.